Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dari pelajaran bahasa Arab. Tapi di sini kita masih melanjutkan pelajaran yang ke-8. Kita masuk latihan yang ketiga sekarang. At-tamrinu tsalits, iqra' al-mithal al-ati thumma hawwil al-jumal al-atiyah mithlahu. Bacalah contoh berikut ini, kemudian rubahlah kalimat yang ada di bawahnya semisal dengan contoh. Baik. Ini contohnya di sini. Hadza kitabun. Kalimat hadza kitabun. Ini buku. Ya, hadza sebagai mubtada, kitabun sebagai khobar. Ya, ini jelas ya. Di sini hadza mubtada isim isyarah, kitabun dia khobar, ya isim nakirah untuk khobarnya sebagai khobarnya. Hadza kitabun, ini buku. Tapi kemudian dirubah menjadi ya kitabun yang awalnya nakirah dirubah menjadi ma'rifat. Hadzal kitabu li Muhammadin. Hadzal kitabu li Muhammadin. Kalau dirubah menjadi hadzal kitabu, maka hadzal kitabu itu belum selesai, ya kalimatnya belum selesai. Hadzal kitabu, buku ini. Ya, buku ini apa? Kalau tadi kan hadza kitabun, ini buku. Kalau hadzal kitabu, buku ini, ya dari penerjemahannya dibalik ya. Buku ini, bukunya dulu, yang depan dulu, baru isim isyarahnya buku ini. Buku ini apa? Buku ini li Muhammadin, miliknya Muhammad. Ya, buku ini miliknya Muhammad. Li Muhammadin sebagai khobarnya. Adapun hadzal kitabu, ya susunan hadzal kitabu isim isyarah beserta isim ma'rifat di depannya itu sebagai mubtada. Ya, sebagai mubtada. Thayyib. Nah, kemudian ya di sini ada 10 nomor di sini ya, dirubah seperti pada contoh tadi. Ya, nomor 1 contohnya di sini hadza tabibun. Hadza tabibun, ini dokter. Ya, kemudian dirubah ya tabibun dari nakirah sebagai khobar dirubah menjadi ma'rifat. Ya, menjadi isim ma'rifat ditambahkan alif lam. Ya, sehingga menjadi hadzat tabibu, ya hadzat tabibu minal hindi. Ya, hadzat tabibu minal hindi. Dokter ini dari India. Ya, dokter ini dari India. Ya. Hadza tabibun, ini dokter. Kalau hadzat tabibu, dokter ini minal hindi, dari India. Taib. Ya, kemudian yang lainnya nanti kalian rubah seperti yang sudah dicontohkan tadi ya. Kalian coba kerjakan, nanti langsung dikerjakan di sini, ditulis jawabannya ya untuk latihan. Taib. Ya, insyaallah mudah ya. Tinggal dirubah menjadi isim ma'rifat ditambahkan alif lam di depannya. Nah, kemudian latihan yang keempat, iqra' al-mithal al-ati thumma kawwin as'ilatan wa ajwibatan mithlahu. Bacalah contoh berikut ini, kemudian susunlah pertanyaan dan jawabannya semisal dengan contoh. Ya, semisal pada contoh. Taib, contohnya di sini ada gambar buku, ya, gambar buku berarti kitabun. Kemudian pertanyaannya dibuat pertanyaan liman hadzal kitabu, milik siapa buku ini? Ya, kemudian jawabannya hadzal kitabu. Ya, hadzal kitabu, buku ini, di situ ada dalam kurung nama Muhammad, berarti ditambahkan miliknya Muhammad. Jadi hadzal kitabu li Muhammadin. Ya, hadzal kitabu li Muhammadin. Buku ini miliknya Muhammad. Ya, buku ini miliknya Muhammad. Taib. Jadi milik siapa buku ini? Hadzal kitabu li Muhammadin. Buku ini miliknya Muhammad. Taib. Ya, kemudian nanti bawahnya juga kalian coba lagi ya sama seperti contoh tadi. Jadi ditulis atau dibuat kalimat pertanyaannya sama seperti contoh yang menanyakan kepemilikan. Jadi contohnya nomor 1 di sini gambar pulpen ya, gambar pena. Di pertanyaannya liman hadzal qalamu? Ya, liman hadzal qalamu? Ya, liman hadzal qalamu, milik siapa pena ini? Kemudian dijawab hadzal qalamu. Nah, di situ dalam kurung ada Abbas. Ya, nama Abbas, berarti hadzal qalamu li Abbasin. Ya, hadzal qalamu li Abbasin, ditambahkan lam huruf jar yang menyatakan kepemilikan. Jadi li Abbasin. Ya, li Abbasin. Abbasin dibaca Abbasin karena dia majrur ya, kemasukan huruf jar lam itu tadi.
lamul jar, dia lam yang menyatakan kepemilikan dan dia termasuk huruf jar sehingga memajrurkan isim di depannya sehingga menjadi kasroh harokatnya. Taib. Ya, nanti untuk yang lainnya nomor 2 sampai nomor 10 nanti kalian coba juga dikerjakan ya, sama seperti tadi, dibuat kalimat pertanyaannya milik siapa titik-titik ya, ini milik titik-titik gitu ya. Taib. Kemudian berikutnya latihan yang kelima di sini disuruh memperhatikan ya terkait dengan isim-isim yang diakhiri dengan alif ya. Isim-isim yang diakhiri dengan alif ya, seperti al-mustashfa, Amrika, Almania, ya al-mustashfa itu rumah sakit, Amrika, Amerika, Almania, Jerman. Ya, isim-isim yang diakhiri dengan alif, ya di situ al-mustashfa itu alif ya, yang bengkong itu walaupun bengkong tapi itu alif. Ya, itu disebut alif nih. Taib. Pokoknya ketika ada alif suatu isim diakhiri dengan huruf alif, maka keadaannya nanti tetap walaupun kemasukan huruf jar. Contohnya di situ kalau al-baitu ya, kalau al-baitu kan jelas dia tidak diakhiri dengan alif, maka nanti kalau kemasukan huruf jar dia berubah harokat akhirnya. Contohnya al-baitu menjadi fil baiti, minal baiti, ilal baiti ya. Adapun al-mustashfa, Amrika, Almania itu tetap nanti walaupun kemasukan huruf jar. Contohnya di situ ya fil mustashfa ya sama al-mustashfa, fil mustashfa, minal mustashfa, ilal mustashfa. Ya rumah sakit. Taib. Amrika, fi Amrika, min Amrika, ila Amrika. Ya, tetap keadaannya. Kemudian Almania, fi Almania, min Almania, ila Almania. Ya, jadi dibacanya sama, ya dibacanya sama. Taib. Ya ini sekali lagi khusus untuk isim yang diakhiri dengan huruf alif ya. Isim yang diakhiri dengan huruf alif. Taib. Harus dibedakan antara hamzah dengan alif ya. Kalau alif itu tidak bisa terletak kecuali setelah huruf yang berharokat fathah. Ya, dia tidak akan bisa masuk ke suatu kata kecuali didahului dengan huruf yang berharokat fathah. Karena alif ini huruf mad, huruf bacaan panjang, dan dia hanya bisa dibaca ketika huruf sebelumnya berharokat fathah. Taib. Adapun hamzah ya, kalau alif itu tidak bisa di depan dia karena harus didahului dengan huruf yang berharokat fathah tadi. Jadi alif nggak bisa di depan ya. Tidak bisa di depan, dia bisanya di tengah ataupun di belakang. Kalau hamzah itu bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Kalau hamzah dia bisa menerima harokat, sedangkan alif tidak bisa menerima harokat. Dia harokatnya sukun, tapi tidak ada ditulis harokatnya ya. Artinya dia huruf mati, huruf mat, huruf yang digunakan untuk bacaan panjang. Kalau hamzah bisa berharokat a, i, u, ya itu hamzah seperti Amrika, Almania, ya itu depannya itu hamzah itu ya. Hamzah biasanya dibedakan dengan ada mahkotanya di situ ya. Taib. Ya itu tadi isim yang diakhiri dengan alif maka keadaannya sama walaupun kemasukan huruf jar, dibacanya tetap. Baik, kemudian di sini iqra waktu. Ya di sini ada beberapa contoh kalimatnya. Ya Ustaz bacakan kemudian Ustaz terjemahkan. Nomor 1, hadat tabibu min inkaltarra. Hadat tabibu min inkaltarra. Dokter ini dari Inggris. Ya, dokter ini dari Inggris. Kemudian zahaba Hamidun ila Faransa. Hamid pergi ke Perancis. Ya, Hamid pergi ke Perancis. Taib. Kemudian yang ketiga, Mahmudun maridun huwal ana fil mustashfa. Mahmud sedang sakit, dia sekarang di rumah sakit. Taib. Kemudian yang keempat, zahaba Abdullahi min Almania ila Inkaltarra. Abdullah pergi dari Jerman ke Inggris. Ya, Abdullah pergi dari Jerman ke Inggris. Taib. Kemudian hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Buku ini miliknya Isa dan buku itu miliknya Musa. Taib. Isa dan Musa juga termasuk ya diakhiri dengan alif. Maka dia tetap ketika kemasukan huruf jar dibacanya sama. Kemudian nomor 6 terakhir, hadzal muhandisu min Amrika. Hadzal muhandisu min Amrika. Insinyur ini dari Amerika. Taib. Ya. Kemudian latihan yang terakhir, latihan yang keenam. Ini terkait dengan dzaraf makan yang kita sebutkan kemarin ya. Ada namanya dzaraf makan, kata keterangan tempat yang dia
beramal seperti huruf jar, artinya dia memajrurkan isim di depannya. Ya, tapi dia tidak dinamakan huruf jar tapi dinamakan dengan dzaraf. Ya, dzaraf. Kita kemarin sudah dapat dua dzaraf atau berkenalan dengan dua dzaraf, yaitu amama dan khalfa. Ya, amama dan khalfa. Amama di depan, khalfa di belakang. Baik. Kemudian memajrurkan isim di depannya. Jadi isim di depannya nanti berharokat kasrah. Contohnya di sini nomor 1. As-sabburatu amamat talibi. Ya, as-sabburatu amamat talibi. Papan tulis itu di depan murid. Wahia khalfal mudarrisi. Wahia, hiya di sini kembali ke sabburah ya, papan tulis. Wahia khalfal mudarrisi, dan papan tulis itu di belakang guru. Ya. Papan tulis itu di depan murid dan papan tulis itu di belakang guru. Taib. Amamat talibi dibaca at-talibi ya, majrur karena amama di situ sebagai dzaraf yang memajrurkan isim di depannya. Begitu pula khalfa. Kemudian nomor 2, aina sayyaratul mudarrisi, di mana mobil guru? Hiya amamal madrasati, mobilnya di depan sekolah ya. Hiya di situ kembali ke sayyarah ya, sayyaratul mudarris. Ya, mobilnya guru tadi. Jadi mobilnya ada di depan sekolah ya, mobilnya ada di depan sekolah. Taib. Kemudian nomor 3, aina baitul imami, di mana rumah imam? Baitul imami khalfal masjidi, rumahnya imam ada di belakang masjid. Ya, ada di belakang masjid, khalfal masjidi. Taib. Kemudian nomor 4, aina jalasa hamidun, di mana Hamid duduk? Ya, jalasa itu duduk. Kalau zahaba pergi, jalasa duduk. Ya, kharaja keluar. Baik. Aina jalasa Hamidun, di mana Hamid duduk? Jalasa khalfa Mahmudin. Dia duduk di belakang Mahmud. Ya, dia duduk di belakang Mahmud. Baik. Kemudian yang terakhir nomor 5, Zahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Ammar pergi ke masjid dan duduk di depan mihrab. Duduk di depan mihrab. Ya, mihrab yang tempat untuk imam ya, di depan masjid ya. Di bagian depan masjid ya. Apa namanya? Tempat khusus untuk imam itu mihrab ya. Bahasa kita juga mihrab. Tayyib. Nah, itu anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, materi kita untuk pelajaran yang ke-8 ini. Kemudian yang terakhir di sini ada al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru, kosakata yang baru. Yang pertama al-mustashfa, rumah sakit. Kemudian Almania, Jerman. Inkaltaro, Inggris. Suwisaro, Swiss. Kemudian asikino, pisau. Ya, pisau. Faransa, Perancis. Amama di depan, khalfa di belakang. Taib. Yaitu beberapa kosakata yang kita dapatkan di pelajaran yang ke-8 ini. Alhamdulillah dengan ini selesai kita dari pelajaran yang ke-8. Tinggal nanti pertemuan berikutnya atau halaqah berikutnya. Taib, halaqah berikutnya insyaallah akan ada ulangan ya. Ulangan harian materinya dari pelajaran ke-6 sampai pelajaran ke-8 ini. Ya, ingat dari pelajaran yang ke-6 sampai pelajaran yang ke-8, yaitu insyaallah akan ada ulangan harian nanti di halaqah berikutnya. Jadi jadwal berikutnya. Taib. Iya. Ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari pada halaqah hari ini mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.